Shalom, saudara yang kasih Tuhan, berjumpa kembali pada renungan firman Tuhan hari ini. Tema yang diberikan adalah hidup berdampingan dengan masalah. Bisa dibayangkan, bisa digambarkan kehidupan kita itu seperti roller coaster. Kita memulainya dengan sesuatu yang aman. Ketika berjalan waktu, tiba-tiba turun dengan drastis. Kemudian naik lagi. Dan kemudian menjadi datar di atas, kita senang. Tapi tiba-tiba turun sambil terbuang ke kiri, terbuang ke kanan, dan tiada hentinya kita berteriak. Nah, demikian hidup kita. Terjadi begitu saja. Kadang datar, kadang naik, kadang turun, kadang terbuang ke kiri atau ke kanan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bahwa kehidupan kita tidak pernah lepas dari masalah. Firman Tuhan yang kita miliki dalam Alkitab, semua hamba-hamba Allah dari Kejadian sampai Wahyu, termasuk umat Allah, mengalami masalah mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi, kita tentu memang punya pengharapan yang baik kepada Tuhan sebagai orang percaya. Tetapi kita tidak bisa menutup mata atau menjadi halu, tidak ada persoalan dalam hidup kita. Maka, hidup berdampingan dengan masalah itu menjadi sebuah solusi buat kita. Tetapi perlu dicatat, berdampingan dengan masalah bukan berarti kita menjadi sejalan dengan masalah. Artinya bukan berarti kita hidup berdampingan dengan masalah, kitanya yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Bukan. Hidup berdampingan dengan masalah itu adalah kita bersiap menghadapi masalah. Kita bersiap menghadapi hal yang terburuk dalam hidup kita. Kita hari ini keadaannya baik, kita hari ini keadaannya terbuang. Tetapi bagaimanapun, kita pasti akan menghadapi hal yang terburuk. Dan kita perlu bersiap untuk menghadapi itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bersiap menghadapi persoalan itu tentu memerlukan persiapan. Dan persiapan kehidupan yang kita butuhkan bukanlah dari dunia ini. Memang dunia ini seolah-olah menawarkan banyak hal untuk membuat kita siap menghadapi masalah. Tapi coba bayangkan, seberapa banyak hikmat kita miliki bisa mengatasi masalah, mengetahui jawaban persoalan kita. Nggak ada yang tahu, malah banyak yang tidak tahu. Nah, maka persiapan yang kita butuhkan itu adalah iman. Kita memerlukan iman kepada Tuhan. Kenapa? Karena persiapan dari Tuhan, hidup kita itu dilengkapi dengan sesuatu yang kita butuhkan menghadapi masalah itu. Maka iman itu membentuk hidup kita memiliki keberanian. Sedikit orang punya keberanian, tapi ada juga orang punya keberanian. Tapi keberanian dari mana? Daud mengalami keberanian ketika Daud mampu bangkit menghadapi Goliat. Di tengah kehidupan barisan Israel yang sama sekali tidak bisa menghadapi Goliat. Tapi Daud mampu menghadapi Goliat. Kenapa? Karena Daud menghadapi Goliat dengan keberanian, bukan dengan pedang yang dia miliki, bukan dengan lembing, atau bukan dengan tombak. Dia bisa berani, bukan. Keberanian Daud itu adalah karena pengalaman imannya mengenal Tuhan dengan benar. Jadi mengenal Tuhan dengan benar menjadikan kita memiliki keberanian mengatasi masalah. Karenanya Daud berani berkata, kalau dulu Tuhan menolong saya waktu menjadi gembala, menolong saya dari cengkraman singa, maka Tuhan pun akan menolong saya melawan Goliat ini. Pengalaman iman kita mengenal Tuhan dengan benar menjadikan kita memiliki keberanian untuk menghadapi masalah. Nah, inilah persiapan yang kita butuhkan. Ketika kita hidup dalam iman, maka kita diperlengkapi Tuhan, memiliki keberanian. Maka ketika kita hidup dalam iman juga, kita dibentuk Tuhan, diperlengkapi dengan memiliki hikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lawan dari hikmat itu adalah bebal. Bebal itu adalah sulit memahami dengan cepat. Kenapa? Karena ia hanya melihat dari sudut pandang yang kecil saja. Contohnya, melihat gajah. Orang yang bebal, dia melihat dari sudut pandang kecil. Ketika matanya hanya melihat kaki saja, maka dia mengerti
oh, gajah itu seperti batang pohon yang besar gitu. Maka dia tidak tahu kalau gajah itu sangat berbahaya ketika menginjak hidupnya. Kenapa? Karena bebal, melihat sudut pandang dari yang kecil. Tetapi orang yang berhikmat adalah pribadi yang melihat sudut pandang dengan luas. Sehingga ketika dia melihat gajah, tidak hanya kakinya saja yang dia lihat. Dia akan melihat lagi mundur ke belakang dan melihat dengan luas. Oh, gajah itu rupanya ada belalai, badannya besar. Dan kalau saya dekat, gajah itu marah, mengancam nyawa saya, menginjak saya akan habis nyawa saya. Tapi gajah itu sangat bagus, besarnya itu menunjukkan kehebatan ciptaan Tuhan. Nah, kita membutuhkan hikmat di dalam menghadapi masalah, dan kesiapan inilah yang kita butuhkan. Nah, Salomo adalah orang yang mengerti hal ini. Jadi ketika dia menjadi raja, dia berdoa dan meminta kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan, bukan Tuhan saya pengen kaya, bukan. Dia mau berdoa meminta kepada Tuhan juga bukan untuk menjadi umur yang panjang, tidak. Tetapi ketika dia menjadi raja, dia berdoa meminta kepada Tuhan untuk meminta hikmat, supaya mengerti pertimbangan baik dan benar, menjadi hakim yang adil bagi umat, sehingga umat bisa hidup dalam sejahtera, umat hidup dalam damai. Dan inilah permintaan Salomo. Dan Tuhan melihat kemurnian hati Salomo meminta kepadanya, bahwa ternyata karena engkau tidak meminta harta yang banyak, engkau tidak meminta umur yang panjang, maka aku memberikan hikmat kepadamu. Bahkan lebih dari itu, kerajaanmu akan semakin dikokohkan. Engkau akan bisa membangun bait Allah, dan kerajaanmu akan semakin kuat pertahanannya. Dan inilah yang dialami oleh Salomo, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bahwa ternyata hikmat diberikan Tuhan kepada Salomo ketika ia meminta dengan iman yang murni, sehingga ia bisa melihat segala persoalan dengan menjadi luas dan bisa memberikan keadilan dan mensejahterakan umatnya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hikmat menjadikan kita ketika menghadapi masalah, kita bisa memperhatikan orang lain. Saya membayangkan kalau ada orang bebal di dalam keluarga menghadapi masalah, maka dia tidak peduli kepada kebutuhan anggota keluarga yang lain. Tetapi kalau ada orang berhikmat menghadapi masalah di tengah keluarga, maka dia akan peduli dengan kebutuhan suaminya kah, istrinya, anaknya. Sehingga segala perbuatannya ia mempertimbangkan kesejahteraan orang lain, bukan dirinya sendiri. Sehingga untuk mencari solusi dalam sebuah masalah, hikmat sangat dibutuhkan. Nah, inilah pentingnya iman di dalam kehidupan kita ketika kita mempersiapkan diri menghadapi masalah. Dan yang ketiga, Tuhan, ketika kita hidup dalam iman, Tuhan memberikan kita kebutuhan yang paling penting untuk kita miliki. Siapa itu? Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini menjadi penting, bahwa firman Tuhan katakan kita harus menempel pada pokok anggur yang benar, karena kita akan bisa hidup dan berbuah di dalamnya. Karena di dalam Tuhan Yesus ada keajaiban, ada kuasa. Maka kuasa terbesar yang Tuhan Yesus lakukan adalah ia harus mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini keajaiban yang besar, lebih besar dari membangkitkan Lazarus, karena menyelamatkan hidup kita semua dari penghukuman dosa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita perlu memiliki Kristus dalam hidup kita. Kita perlu menerima Kristus, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya itu satu-satunya cara. Tidak ada cara lain Tuhan menyelamatkan kita. Mungkin orang bisa berusaha menyelamatkan dirinya, punya cara masing-masing. Tapi bagi Tuhan, cara itu tidak sah. Yang sah hanya satu cara, yaitu cara Allah sendiri. Yaitu Tuhan masuk ke dunia, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Sehingga ia merendahkan dirinya, bahkan lebih rendah dari itu, mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dengan demikian siapa yang percaya kepadanya, ia akan menerima kehidupan yang kekal. Ia akan diangkat menjadi anak-anak Bapa yang ada di surga. Dan Tuhan menjadi Bapa kita di dalam Kristus. Dan bila kita dikenal Bapa di surga sebagai anaknya, maka keajaiban akan terus terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena keajaiban terbesar, keselamatan hidup kita akan penghukuman kekal terjadi. Maka selama di dunia ini, selama kita menghadapi masalah, maka Tuhan pun menyertai kita sebagai anak-anaknya. Kita akan selalu melihat keajaiban dan kuasa yang berasal dari Tuhan Yesus. Dan inilah bagian yang pertama yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bahwa ternyata kita perlu mempersiapkan diri menghadapi masalah
dengan memiliki iman kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kita memiliki hikmat, keberanian, dan juga Yesus Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bersiaplah ketika kita menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi masalah, persiapan kita adalah Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah. Hidup dalam berjaga-jaga. Artinya mempersiapkan diri menghadapi masalah berarti kita mempersiapkan diri untuk selalu berjaga-jaga. Tuhan mengajar kepada murid mengenai dua hal berjaga-jaga. Pertama, berjaga-jaga dan waspada dari ketamakan dan keserakahan. Karena kehidupan kita itu selalu ada dalam pencobaan. Ketika kita mengalami kehidupan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, kita perlu berjaga-jaga untuk kita tidak serakah, kita tidak tamak dalam keadaan kita. Kenapa? Karena walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Demikianlah Injil Lukas katakan, pasal 12 ayat 15. Maka bagian hidup kita ketika kita berjaga-jaga dan waspada supaya terhindar dari ketamakan adalah fokus hidup kita itu menjadi anak-anak Allah. Kita harus menjadi kaya di mata Tuhan. Tuhan semakin mengenal kita bahwa kita adalah anak-anaknya. Sehingga menghadapi masalah, berdampingan dengan masalah, kita yang kedua, bagian kita adalah hidup berjaga-jaga dari ketamakan. Kita hidup di dalam kaya akan di mata Tuhan. Tuhan semakin mengenal kita ketika kita menghadapi masalah dalam pergumulan. Tuhan mengenal kita bahwa kita ini memang hidup seperti anak-anaknya, hidup sebagai anak-anaknya. Maka berjaga-jaga dari ketamakan artinya fokuslah kita menjadi anak-anak Allah yang dikenal oleh Tuhan. Maka saya percaya Bapa yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anaknya. Maka Bapa di surga yang penuh dengan kasih pun pasti sangat mengasihi anak-anaknya, saya dan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Nah, berjaga-jaga yang kedua Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid, yaitu berjaga-jaga dengan doa. Jadi memang kita perlu latihan disiplin rohani, tetapi doa itu menjadi penting supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Iman yang didasarkan pada kehendaknya, inilah yang menjadikan kita bisa kuat untuk mengatasi pencobaan di dalam masalah yang kita hadapi. Sehingga Bapak kasih Tuhan, kita terhindar dari iman yang melakukan kehendak diri sendiri, yang didasarkan kedagingan atau tabiat manusia yang lemah. Kita bisa saja suka berdoa, tapi jangan-jangan doa kita kepada Tuhan adalah tabiat manusia kita yang lemah. Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak menilai, terlalu banyak protes, terlalu banyak hal. Tapi kita untuk belajar mengasihi Tuhan sangat sulit. Nah, maka kehidupan berjaga-jaga yang kedua, berdoa, kehidupan berdoa adalah kehidupan di mana iman kita itu didasarkan melakukan atas kehendaknya, bukan kedagingan kita. Nah, inilah bagian yang kedua di mana kita perlu bersiap diri menghadapi masalah untuk berjalan berdampingan dengan masalah dalam kehidupan kita. Bapak yang kasih Tuhan, itulah hal yang utama perlu kita siapkan untuk kita miliki. Kita butuh keberanian, kita butuh hikmat, kita butuh Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan kita bisa memperolehnya bila kita hidup dengan iman dan melakukan kehendaknya dengan ketaatan. Dan bagian yang kedua, kita butuh hidup terus berjaga-jaga setiap saat, kapan waktunya. Pagi, siang, sore, tidak ada masalah atau penuh dengan masalah, kita perlu hidup berjaga-jaga. Itu yang harus kita miliki. Buatlah diri kita bersiap pada hal-hal yang buruk. Buatlah pilihan kita menjadi pilihan yang bangkit dari masalah. Karena pilihan ada di tangan kita saat kita mengalami masalah. Mau tetap tidak berguna ketika kita mengalami masalah, atau kita mau menjadi orang yang berguna melewati masalah ini. Pilihan ada di tangan kita. Karena itu Bapak yang kasih Tuhan, dengan iman dan berjaga-jaga, pilihlah demikian dan persiapkanlah demikian dalam menghadapi hal-hal yang buruk yang kita alami. Jadi ketika kita hidup berdampingan dengan masalah, kita bukanlah pembuat masalah, tetapi kita menjadi anak-anak Allah
yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan yang penuh dengan masalah yang kita alami, sehingga orang sekitar kita pun menjadi berkat mengenal Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Selamat menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan. Selamat menggumuli bersama dengan Tuhan. Lihatlah, Tuhan memberi keajaiban, Tuhan memberi pertolongan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Hiduplah dalam iman dan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memberkati.